simbol-simbol pengetahuan itu dalam berbagai segi kehidupan. Karena cinta kasihnya yang sangat luar biasa kepada generasi berikutnya, maka leluhur kita itu memahatkan, memonumentalkan pengetahuan-pengetahuan dasar itu dalam simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang memiliki kecerdasan. Siapapun yang memiliki kecerdasan yang melampaui pikiran, maka melihat simbol-simbol yang diwariskan sebagai budaya oleh leluhur itu bisa menangkap pesannya. Jadi kalau kita pergi ke tempat rekreasi, kita hanya foto dan makan-makan, itu tidak rekreasi. Karena rekreasi itu dari bahasa Inggris, recreation. Jadi recreation itu artinya mencipta ulang. Nah, untuk bisa mencipta ulang, kita harus mendapatkan yang namanya inspirasi. Jadi sebenarnya leluhur kita itu membangun peradaban lewat simbol-simbol, salah satunya adalah candi, bukan sekedar warisan budaya. Tetapi di belakangnya itu ada tanda-tanda, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita, karena beliau itu mengalami keterbatasan ruang dan waktu, tidak selalu hidup bersama dengan kita. Lalu simbol-simbol itu kemudian diabadikan dalam karya monumental. Kalau kita berbicara Candi Borobudur, sudah disepakati itu bukan sekedar warisan budaya lokal. Oleh UNESCO sudah diabadikan sebagai warisan budaya dunia dan diakui sebagai 7 keajaiban dunia. Itu warisan dunia, itu bukan hanya warisan budaya lokal, diakui sebagai sesuatu yang sangat monumental dan luar biasa. Oleh karena itu sayang sekali kalau kita pergi ke candi hanya berfoto-foto, setelah itu makan-makan, setelah itu pulang. Pesannya tidak pernah kita bisa tangkap. Jadi kalau saya ditanya, ya, apa makna hakikat dari simbol-simbol yang ada di candi, ya tentu saja jawabannya akan sangat luas. Barangkali saya senang kalau kita bisa berdiskusi, ya. Tetapi sebagai bahan untuk diskusi, saya coba ya menjelaskan dari temuan pengalaman saya, sekaligus juga pengalaman spiritual saya, yang bisa menangkap pesan di balik itu. Candi Borobudur misalnya, Candi Borobudur itu kalau dilihat dari atas, dari ketinggian, itu persis seperti bunga teratai raksasa. Kalau di Bali disebut bunga lotus, disebut bunga padma itu. Itu lambang kesucian para leluhur. Dan secara saintifik bisa dijelaskan. Bunga teratai, bunga padma, itu kan bunga yang hidup di tiga dimensi kehidupan. Kalau benih bunga teratai itu jatuh di lumpur, itu akan hidup. Tetapi dia tidak sekedar hidup di lumpur. Dia akan melakukan suatu pertumbuhan yang akan menembus lapisan air, yang puncaknya bisa memasuki kekosongan yang namanya udara. Jadi bunga teratai itu hidup di 3 dimensi. Dimensi yang paling dasar itu adalah lumpur, dimensi kedua adalah air, dimensi yang ketiga adalah udara atau kekosongan. Luar biasa, ya. Nah, seharusnya ya setiap kita itu dalam proses menjalani kehidupan itu harus seperti bunga teratai. Ya, di mana kita jatuh, benih kita jatuh, terimalah itu sebagai bagian dari yang terbaik dari semesta buat kita. Yang paling penting bukan di mana kita jatuh, tapi yang paling penting setelah jatuh kita tumbuh. Dan bukan segera tumbuh di tempat itu, kita harus melewati ya dimensi-dimensi pertumbuhan yang lain, yang puncaknya adalah mencapai kekosongan. Dan bunga teratai yang paling indah adalah bunga teratai itu semakin kotor tempat tumbuhnya, malah semakin indah dan bersih bunganya. Kan itu melambangkan sebuah pencapaian. Bagaimana kita bisa tetap manis di tempat yang pahit, bagaimana kita bisa tetap dingin di tempat yang panas,
Bagaimana kita tetap hening di tempat yang ramai, itu yang kemudian dilambangkan dengan bunga teratai. Makanya bunga teratai itu adalah lambang dari pencapaian spiritual manusia-manusia yang sudah mencapai keheningan batin. Makanya kalau dilihat dari atas, dari ketinggian, ya Candi Borobudur itu ya melambangkan bunga teratai raksasa. Nah kalau kita lihat dari dekat, ya Candi Borobudur itu kan ya ada tiga tingkatan itu, ya. Tingkatan yang paling bawah yang disebut dengan Kamadhatu. Tingkatan yang kedua disebut dengan alam antara, itu yang disebut dengan Rupadhatu. Tingkatan yang paling tinggi itu yang disebut dengan ya Arupadhatu. Candi Borobudur itu lantainya saja ada 10. Ada 10 lantai. Ya. Lantainya. Tingkatannya ada 9. Di Kamadhatu ada di lantai yang kedua, ya. Satu tingkat di atas undak. Itu dia cuma satu lantai saja, Kamadhatu itu. Di situ ada yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama, relief. Relief yang ada di tingkatan Kamadhatu itu cerita tentang hukum sebab akibat. Yaitu cerita tentang alam-alam bawah ketika kita manusia banyak menciptakan sebab di tingkat hawa nafsu, maka dia juga akan mendapatkan akibat di tingkatan itu. Itu hukum sebab akibat itu. Naik ke atas yang namanya Rupadhatu, itu lantai ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh, itu ada 5 tingkatan. Di situ yang disebut dengan alam antara. Alam antara itu alam di mana manusia sudah mulai bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi masih berada di kehidupan yang nyata. Maka relief yang digambarkan di situ pun sudah berbeda dengan relief yang ada di alam bawah. Nah, di tingkatan yang ketiga yang namanya Arupadhatu, jadi sudah tidak ada wujud di situ, ya. Sudah masuk bentuk-bentuk mandala di situ, ya. Di tingkat yang ketiga itu ada 3 tingkatan yang sampai pada stupa yang paling utama. Dan jumlah stupanya di Candi Borobudur itu 73. Itu angka-angka keramat itu. 7, 3. Dalam semua tradisi agama, angka 7 dan 3 ini angka keramat. Angka yang sangat kental dengan spiritual. Begitu luar biasa ya, leluhur kita itu merencanakan sebuah pembangunan, menitipkan pesan leluhur kepada kita itu lewat sebuah karya monumental yang sangat luar biasa kalau orang yang berkesadaran bisa membacanya. Kalau kita lihat wujud di bagian bawah ya di daerah Kamadhatu, itu bentuk candinya itu masih kotak ya. Makin ke atas itu bentuknya sudah berubah jadi lingkaran. Karena kotak dan lingkaran itu sangat berbeda secara geometris. Kalau kotak itu statik ya, kotak itu tidak dinamis. Makanya tidak pernah ada orang menciptakan ban, roda untuk mobil itu terbuat dari kotak. Semua ban itu lingkaran. Karena lingkaran itu mandala, kesempurnaan. Dan lingkaran itu jarak dari titik pusat ke bagian pinggirnya itu selalu sama. Kalau kotak kan tidak sama ya. Jadi kalau kita punya segi 4 atau persegi panjang, maka pusat persegi panjang atau pusat segi 4 ke titik-titik di sekitarnya itu tidak sama ya jaraknya itu. Beda dengan lingkaran. Dan lingkaran itu lambang dari dinamika. Dan kotak biasanya berhubungan dengan kesempitan. Makanya orang yang masih ya mengkotak-kotakan manusia berdasarkan ini itu biasanya sudut pandangnya menjadi sempit. Beda dengan orang yang sudah luas sudut pandangnya, dinamis ya, sehingga mudah sekali untuk bisa menerima perbedaan apa adanya. Jadi kalau kita membaca tingkatan-tingkatan itu sebenarnya menceritakan tentang perjalanan kehidupan manusia. Jadi Kamadhatu itu menceritakan alam kehidupan manusia pada umumnya yang masih dikendalikan oleh hawa nafsu, yang masih menimbulkan kebencian, masih menimbulkan fitnah, menimbulkan kerusakan, menimbulkan pembunuhan, menimbulkan perampokan, menimbulkan pencurian, atau sebab-sebab yang menimbulkan akibat kerusakan. Nah itu kalau kita baca reliefnya di alam Kamadhatu itu jelas sekali. Di situ ada yang ditindas, ada yang menindas, ya. Karena alam bawah seperti itu, ya. Tindas menindas, saling menjelekan, tidak ada kasih sayang, ya.
persaingan, kompetisi, saling menjatuhkan, itu alam bawah, alam bawah, alam bawah. Itu yang disebut dengan alam neraka barangkali, ya. Karena ketika manusia masih dikendalikan oleh kebodohan, belum memiliki pengetahuan, maka kebodohan menjadi sumber kejahatan. Itu yang saya sampaikan di mukadimah tadi. Maka siapapun yang masih dilanda kebodohan, maka sepanjang hidupnya itu hanya ya menghasilkan perilaku yang menimbulkan kerusakan. Karena kejahatan menimbulkan kerusakan. Beda dengan orang yang sudah berpengetahuan, selalu menimbulkan kebaikan. Di perjalanan tadi ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita yang menjemput saya tadi. Ya. Di kajian-kajian saya sering mengatakan bahwa hati-hati jangan jadi orang bodoh baik hati. Nah, kemudian ada yang nanya sama saya, gimana sih batasannya orang bodoh baik hati itu seperti apa? Saya gampang sekali menjawabnya. Kalau bantuan kita kepada orang itu menimbulkan orang itu tidak maju, tidak tertolong oleh bantuan kita, jelas bantuan kita itu tanpa pengetahuan, itu namanya kebodohan. Tapi kalau bantuan kita membuat dia jadi mandiri, membuat dia jadi dirinya sendiri, ya, tidak bergantung pada orang lain, maka bantuan itu berbasis pada pengetahuan. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya, sangat sederhana. Kalau kita ingin tahu apakah seseorang itu berpengetahuan atau tidak, lihat saja dampak dari yang dilakukannya. Kalau dampak yang dilakukannya adalah kerusakan, jelas itu bukan pengetahuan, itu kebodohan. Walaupun kelihatannya seperti yang diceritakan adalah pengetahuan. Gitu. Makanya kalau ingin tahu orang ini berpengetahuan atau tidak usah pakai dalil apapun. Lihat dampak atau akibat yang ditimbulkannya. Kalau dampak dari akibat yang ditimbulkannya adalah kerusakan, jelas itu kebodohan. Tapi kalau dampak yang ditimbulkannya adalah dinamika, kebijaksanaan, pengertian, pemahaman, welas asih, cinta kasih, jelas yang dia sampaikan adalah pengetahuan. Nah, hebat kan ya para leluhur kita itu menggambarkan seperti itu. Nah, ketika manusia terus-menerus dikendalikan oleh hawa nafsunya atau kegelapan pikirannya atau kebodohannya, maka sepanjang itu manusia akan menimbulkan kerusakan di ruang kehidupan. Makanya manusia harus meniti ke dalam, melakukan proses untuk naik ke kesadaran yang lebih tinggi. Makanya ada yang namanya alam rupa dhatu. Rupa dhatu itu sebenarnya adalah proses, disebut alam antara, yang bisa mengantarkan manusia dari alam kebodohan, alam kegelapan, masuk pada alam terang benderang, yaitu alam kekosongan, alam kesunyatan. Nah, manusia yang sudah mencapai tingkatan stupa, apalagi stupa yang paling utama, ya untuk mencapai nirwana, untuk mencapai puncak kesadaran yang paling tinggi, itu harus melewati alam antara. Nah, di alam antara itulah manusia akan diproses bagi mereka yang mau. Tapi bagi mereka yang tidak mau untuk meningkatkan kesadaran, jelas semesta tidak akan menghendakinya. Jadi kalau Allah sendiri dalam Al-Quran mengatakan, yahdillahu linurihi mayyasha, aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk menuju cahayanya? Hanya mereka yang punya kehendak untuk berubah. Oleh karena itu maka perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, kalau kita baca simbol-simbol di tempat lain, tentu saja banyak dan tidak akan cukup waktu. Termasuk juga ya arca, patung yang dibuat itu bentuknya lain-lain. Itu semua ada pesannya. Dan kalau kita membaca apa yang di Candi Borobudur, di Candi Boko, di Candi Prabanan, di Candi Hijau, di candi-candi yang lain, Candi Mendut, Candi Pawon, itu pesan-pesannya itu lain-lain. Luar biasa kecerdasan leluhur kita. Dan kenapa UNESCO ya kemudian menetapkan Candi Borobudur sebagai keajaiban dunia, bukan sebagai warisan lokal, dianggap sebagai warisan dunia. Kenapa? Karena pesan yang ada di sana yang luar biasa. Sayang sekali kalau kita pewaris dari budaya ini kemudian tidak bisa menangkap pesan dari leluhur kita yang sangat luar biasa itu. Oleh karena itu, saya senang sekali kalau saya ditanya supaya acara kita lebih banyak diskusinya. Barangkali itu perlu dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ayah Guru atas penjelasannya. Mungkin ada beberapa sahabat yang mau bertanya, dipersilahkan. Kalau belum mungkin
saya dulu, Ayah Guru. Oke. Baik, silakan Mas Bambang. Kalau kita melihat dari penjelasan Ayah Guru tentang lapisan bawah tadi Kamandanu, kemudian Rupadatu, Arumadatu itu berarti secara hakikat itu tubuh kita ini sebenarnya candi ya, Ayah Guru. Kemudian sifat-sifat kita itu adalah relief-relief yang ada pada sebuah candi. Apa benar? Ya, gitu. Ya, betul sekali. Jadi sebetulnya candi itu melambangkan tubuh kita. Tubuh kita ini begitu banyak isyarat di sini yang harus dibaca. Relief itu kan menceritakan perjalanan kehidupan. Dan relief itu adalah perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menyadari bahwa kita ada di alam mana saat ini? Dan bagaimana kita bisa mentransformasikan diri kita menuju pada alam yang lebih tinggi supaya mencapai kebahagiaan. Karena kan puncaknya kehidupan itu kan sebenarnya kebahagiaan. Jadi kalau kita lihat dari bawah, dari kaki kita terus naik ke atas sampai ke sini, kan sebenarnya stupa kita itu adanya di sini. Oleh karena itu maka puncak kesadaran manusia itu ada di sini. Dan secara saintifik kita sudah bisa membaca dari riset-riset neuroscience. Bagaimana sekarang manusia bisa mengungkap tentang rahasia bagian atas dari tubuh ini. Karena bagian atas di tubuh ini ternyata itu adalah sistem kendali dari semua tubuh kita yang di bawah. Di sini ada yang namanya pineal gland. Itu adalah pusat sistem kelistrikan manusia. Pusat sistem kimiawi manusia. Dan kalau ini bagus, maka yang bawah akan bagus. Kalau ini tidak bagus, yang bawah juga akan rusak. Karena sistem kendali manusia itu ada di sini. Bahkan pemenang hadiah Nobel tentang God spot, namanya Profesor Ramachandran, itu menemukan bahwa God spot, namanya titik Tuhan, ada juga di daerah atas. Maka daerah atas itu sering disebut dengan pusat kesadaran. Karena itu adalah pengendali. Karena kesadaran itu yang bisa mengendalikan kegelapan manusia. Ketika manusia sudah naik di alam yang tinggi, maka di tempat ketinggian itu selalu bisa melihat sesuatu dengan bijaksana. Coba, kalau kita naik gunung ya, di ketinggian itu selalu ada kesejukan, ada keluasan, betul nggak? Makanya begitu kita sampai di puncak gunung, maka kita akan bisa melihat pemandangan yang lebih luas, sudut pandang yang lebih luas. Dan sudut pandang yang lebih luas itu adalah simbolisasi dari kebijaksanaan. Tetapi untuk mencapai ya keluasan itu, kita harus menemukan satu dasar yang disebut dengan kebijaksanaan sejati. Dan kebijaksanaan sejati itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Jadi kebijaksanaan sejati itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu, maka dia akan mencari tahu. Dan hanya orang yang tahu kalau dirinya tidak tahu yang bisa mencari tahu. Orang yang tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, tidak akan pernah mencari tahu. Makanya orang yang tidak tahu, tetapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka itu yang disebut dengan kebodohan. Nah, untuk mencapai kebijaksanaan yang tadi, kita harus punya kebijaksanaan sejati. Kebijaksanaan sejati adalah tahu kalau kita tidak tahu. Nah, jadi sebetulnya ya, tubuh kita ini adalah candi. Dan tubuh kita ini adalah kendaraan yang terhebat yang diciptakan semesta untuk mencapai kebahagiaan yang tertinggi. Maka siapa yang sudah bisa membaca rahasia tubuhnya, sebenarnya dia sudah mulai mengenal dirinya. Maka siapa yang kenal dirinya, kan dia akan kenal kepada Sang Penciptanya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk. Dan yang paling penting, aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang menemukan kebesaranku, tanda-tandaku dalam dirinya, maka dia akan menemukan aku. Jadi sebenarnya pesan leluhur kita dengan candi puncaknya apa? Tetap menyampaikan kita kepada dia, sang pemilik kita, sang pemilik semesta. Barangkali itu. Oke, baik. Terima kasih. Tidak bijak apabila MC yang tanya terus. Kepada peserta silahkan untuk terlebih dahulu untuk bertanya. Kesempatan yang luar biasa untuk bisa bertanya langsung kepada Ayah Guru. Dipersilahkan. Kan tadi saya jelaskan, ada alam bawah, ada alam tengah, ada alam tinggi. Kita kan sadar bahwa berada di alam bawah itu pasti akan menyiksa. Kita sadar kan berada di alam bawah itu pasti membuat kita menjadi
menderita. Sadar kan? Bahwa berada di alam bawah itu membuat kita jadi begitu banyak mengalami kesakitan. Karena sumber kesakitan adalah kebodohan. Saya pastikan tidak mungkin ada manusia yang mau tetap di alam situ. Pasti akan ingin naikkan ke atas. Syukur-syukur kalau sampai di alam atas. Tapi untuk mencapai alam atas itu memang ada alam antara. Di situ ada yang namanya proses. Nah, proses itu ya seperti yang kita lihat dalam keseharian. Buah kelapa. Untuk sampai di hakikatnya buah kelapa itu kan harus dijatuhkan dulu dari atas. Blok. Setelah jatuh ke bawah, diapakan? Dicincang. Betul nggak? Banyak sekali prosesnya kan? Setelah dicincang apa? Kemudian dibuka tuh kulit-kulitnya. Setelah dibuka kulitnya pakai golok. Disakiti kan? Diparut. Setelah diparut, dikasih air panas. Betul nggak? Kasih air panas. Diperas. Setelah diperas udah jadi santan, nggak cukup. Dididihkan lagi. Betul nggak? Sampai puncaknya dia menghasilkan yang namanya minyak. Untuk sampai menjadi minyak itu ternyata tidak ada proses yang mengenakan. Tapi kalau proses itu tidak dilalui juga tidak akan tercapai minyak itu. Betul apa tidak? Jadi memang di semesta ini tidak ada proses yang enak. Semua proses itu pasti menyakitkan. Sama seperti naik gunung. Gak ada naik gunung yang enak. Pasti ngos-ngosan. Mungkin jatuh, mungkin terpleset. Tapi hadiahnya begitu sampai di puncak, sejuk dan indah pemandangannya, bukan? Tapi untuk mencapai kesejukan dan indah pemandangan itu, prosesnya tentu saja tidak mudah. Itulah yang dibutuhkan adalah kekuatan tekad. Makanya untuk menempuh perjalanan spiritual itu digambarkan dalam Al-Quran sendiri, prosesnya adalah mendaki. Makanya di Quran ada kata-kata fala aqtahamal aqobah fakuraqobah. Tidakkah aku mencoba jalan mendaki? Jadi spiritualitas itu adalah jalan mendaki. Makanya candi juga jalan mendaki. Karena prosesnya adalah pendakian. Yang namanya pendakian itu pasti melelahkan. Tapi hadiahnya adalah kesejukan dan pemandangan yang indah. Mereka yang percaya bahwa sesungguhnya semua proses yang disediakan alam itu adalah untuk kebaikan kita. Dia tidak akan pernah menolak seburuk apapun proses itu. Yuk kita lihat. Yang disebut dengan berlian, bukankah itu sebetulnya batu? Yang digosok terus menerus, bukan? Lalu menjadi indah dan bercahaya. Dan kalau tidak mau digosok, tidak mau mengikuti proses itu, tidak akan terjadi batu yang indah. Jadi kesimpulannya, pantaskan diri kita mampu. Layakkan diri kita bisa. Karena apa? Bisa tidak bisa itu adalah masalah pikiran kita. Kalau kita memantaskan diri kita, saya pasti bisa. Saya pasti melewati jalan itu. Kalau pikiran kita memastikan itu, pasti kita akan sampai di sana. Tetapi kalau kita dari sejak awal sudah menyatakan saya tidak layak, saya tidak pantas, ya sudah, semesta pun tidak akan pernah menolong kita. Karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali diri kita sendiri. Jadi untuk mencapai puncak yang sederhana itu memang prosesnya tidak selalu sederhana. Tetapi kalau kita tidak mau melibatkan diri di situ, kita juga tidak akan pernah mengalami kemajuan apapun dalam kehidupan ini. Karena hidup yang layak untuk dihidupi adalah hidup yang banyak sekali dengan cobaan. Sekali lagi, hidup yang layak untuk dihidupi adalah hidup yang banyak cobaan. Dan saya sudah jelaskan di kajian saya sebelumnya, bahwa cobaan itu adalah berkah yang tersamarkan saja. Yang disebut dengan cobaan itu adalah berkah sebetulnya. Cuman tersamarkan karena kita masih katarak, penglihatan kita belum jelas. Nanti di tingkat kesadaran tertentu kita melihat bahwa ternyata semua hal yang tidak diinginkan dalam hidup kita justru itu yang mengantarkan kita pada kesadaran baru. Sayang sekali, begitu yang tidak diinginkan dalam hidup biasanya kita menolak, bukan? Karena kita hanya siap untuk menerima yang kita ingin. Padahal di balik yang tidak kita inginkan, di situ ada jalan untuk menuju kebijaksanaan dan kedewasaan. Itu. Oke, baik. Kayaknya sudah mulai hangat ini semuanya. Ya, seperti tadi dijelaskan bahwa kalau tidak ada keinginan,
dalam diri kita untuk berubah, tentunya itu juga tidak akan berubah ya. Betul. Tentunya itu seperti halnya judul yang saya sampaikan di awal, yaitu implementasi sifat-sifat holik pada diri manusia. Jadi artinya kalau kita tidak menciptakan suatu perubahan, tentunya Allah juga tidak akan mengubah kita. Begitu ya. Betul. Sudah sering kita dengar ayatnya. Allah tidak akan pernah mengubah suatu kaum kalau dia tidak mengubahnya dari dirinya sendiri. Ayat itu sudah sangat populer. Jadi kalau begitu Allah itu perannya apa? Allah itu perannya menunggu. Allah itu hanya fasilitator. Allah itu hanya katalisator. Perubahan harus dimulai dari diri kita sendiri. Rasulullah sering mengatakan ibda binafsi. Perubahan harus dimulai dari dirimu sendiri. Dan kapan perubahan itu terjadi? Kalau kita menyadari kelemahan diri. Titik awal perubahan adalah saat dimana kita mengetahui kelemahan diri. Itulah pentingnya kita ngaji diri. Selama kita tidak tahu kelemahan diri, perubahan tidak akan terjadi. Dan itu dibutuhkan kejujuran. Dan kalau kita tidak mau jujur pada diri sendiri, perubahan tidak akan pernah terjadi. Dalam segala dimensi kehidupan. Perubahan ekonomi, perubahan kesehatan, perubahan hubungan sosial. Dalam segala dimensi kehidupan, kalau kita tidak menyadari kelemahan diri, perubahan tidak akan terjadi. Contoh, hubungan sosial, hubungan suami istri, hubungan anak orang tua, hubungan dengan tetangga. Kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya kelemahan, perubahan tidak akan terjadi. Misalnya kita sadar, loh kok dalam kehidupan saya banyak konflik ya? Ada apa nih dengan diri saya? Jangan-jangan konflik yang terjadi dengan orang lain karena saya masih berkonflik dengan diri saya sendiri. Maka perubahan hanya akan terjadi manakala kita menyadari kelemahan diri. Loh kok ekonomi saya nggak maju-maju ya? Ada apa nih? Rasanya usaha sudah, bisnis sudah, tapi perubahan tidak terjadi. Oh ternyata menemukan kelemahan. Ternyata kemiskinan itu berasal dari perasaan miskin yang kita miliki. Kita tidak melayakkan diri kita. Sepanjang kita tidak tahu kelemahan diri, perubahan tidak akan terjadi. Oleh karena itu maka untuk perubahan terjadi, maka kita harus tahu kelemahan diri. Syaratnya cuma satu, jujur pada diri sendiri. Itu. Oke, terima kasih. Ada yang lain, penanya lain, silakan. Kesempatan yang luar biasa untuk bertanya langsung kepada ayah guru. Silakan. Ya, silakan. Silakan maju depan. Silakan. Maju ya. Baik, ini pertanyaannya bisa dimengerti ya. Jadi beliau ini baru kemarin pulang dari Candi Borobudur, lalu melihat beberapa sikap meditasi yang ditunjukkan melalui arca-arca itu. Apakah sikap meditasi itu bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari? Tentu saja bisa. Karena sikap-sikap meditasi yang ditunjukkan itu ada pesan. Setiap sikap itu memberikan terapi tersendiri. Tadi ada terapi untuk ketenangan, terapi untuk kemarahan, terapi untuk energi, terapi untuk kesehatan, macam-macam. Yang paling penting tahu maksudnya. Nah, itulah pentingnya kita bertemu dengan guru yang bisa mengajarkan itu supaya tidak salah kaprah. Ya, karena tidak semua ya praktek-praktek meditasi itu cocok bagi seseorang. Ya, jadi tergantung kebutuhan dari orang itu. Ya, ada yang untuk healing, ada yang untuk ketenangan, macam-macam. Nah, mungkin nanti di kesempatan lain saya bisa jelaskan ya praktek-praktek meditasi itu ya tujuannya buat apa saja supaya saat dipraktekkan tidak salah sasaran sesuai dengan tujuan dari meditasi itu sendiri. Patung itu tidak menakutkan. Karena tidak ada patung yang bisa melakukan kejahatan. Tadi sudah saya sampaikan, sumber kejahatan itu adalah kebodohan. Ketika kita tetap dalam kebodohan, tidak mau berubah, itu patung. Jadi sebetulnya yang paling berbahaya itu bukan patungnya, sifat patung. Tidak pernah ada orang pergi ke Borobudur ditonjok sama patung. Ya toh? Selalu yang menimbulkan kejahatan itu adalah kebodohan. Dan kebodohan itu salah satunya adalah ketidakmampuan kita untuk berubah. Kan patung itu sifatnya statis, tidak pernah berubah. Justru ketika kita tidak mau berubah, merasa paling benar, ya, merasa paling hebat, ya, lalu kita tidak mau belajar, itulah sifat yang sangat berbahaya. Nah, sifat itu yang harus kita runtuhkan dalam diri kita.
Patungnya tidak perlu diapa-apakan karena tidak ada patung yang bisa berbuat jahat. Tetapi sifat patung itu bisa berbuat jahat. Dan itu bisa merusak diri kita sendiri. Coba, orang tidak mau sekolah. Orang tidak mau belajar. Orang tidak mau meningkatkan pengetahuan tentang dirinya. Orang tidak mau meningkatkan kualitas dirinya. Orang tidak mau mengembangkan potensi dirinya. Kan hidupnya pasti tidak akan berubah. Betul nggak? Nah, ketika dia mengalami kesengsaraan, itu kan dari sifatnya sendiri. Nah, itulah sifat patung yang paling berbahaya, bukan patungnya. Oke. Jadi yang maksud saya itu patung-patung yang ditunjukkan itu sifat-sifatnya. Ya tentu saja, setiap patung itu dibuat dengan sikap tertentu. Setiap sikap itu kan mencerminkan tentang kepribadian yang harus dibaca. Ya toh? Ya. Oke. Makasih ya. Oke, baik ya, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bunda. Untuk penanya selanjutnya, di belakang juga boleh ya, kita sediakan mic wireless. Silakan Mas. Di sana juga boleh seandainya ada yang mau bertanya. Oh ya, silakan Ibunda. Dari depan. Ya, silakan. Diri aja Bunda, silakan. Wah, ini bagus sekali pertanyaannya, cerdas sekali. Apakah saya ini sudah berproses atau merasa berproses? Tentu saja kalau kita berproses, cirinya apa? Ada perubahan. Sama seperti ginilah. Mana sih yang paling bagus? Orang suci atau orang yang disucikan? Mana yang bagus? Orang suci atau orang yang disucikan? Yang suci atau yang disucikan? Orang suci ya. Bagus. Orang yang disucikan kan disucikan oleh orang lain, dianggap suci. Apakah dia suci? Belum tentu. Karena orang yang sudah suci, dia disucikan atau tidak disucikan, dia tidak akan pernah terkotori, tetap aja suci. Kan gitu. Nah, oleh karena itu, jadilah orang suci. Jangan jadi orang yang disucikan. Supaya disucikan kan orang bisa, ya, kemudian menarik orang lain supaya mensucikan dirinya, ya, supaya dianggap suci. Dianggap suci kan belum tentu suci. Yang suci itu disucikan atau tidak disucikan, tetap saja dia suci karena dia sudah mencapai kesucian, gitu. Nah, sama seperti tadi. Ciri orang yang sudah berproses, dia sudah mengalami perubahan. Dia sudah mengalami pertumbuhan. Orang yang merasa berproses itu kelihatan. Kalau kita merasa sudah berproses tapi tidak berubah, itu namanya tidak berproses. Dan perubahan itu yang paling tahu, awas, bukan kita, orang lain. Jadi kalau Ibu Dini ya, Ibu Dini ingin tahu apakah saya ini sudah berproses atau merasa berproses, tanya orang yang di sekitar kita, yang paling dekat saja, pasangan hidup kita. Apakah saya berubah atau tidak? Tanya dia. Awas, orang yang merasa berproses suka tanya pada diri sendiri, merasa dirinya sudah berubah, pada lingkungan tidak merasa perubahan apa-apa. Makanya saya sering mengatakan, ukuran untuk melihat kita sudah berproses adalah orang di sekitar kita. Misalnya, yang sederhana aja, anak kita. Coba dari hari ke hari, ya, kita tanya, apa sih perubahan yang terjadi pada diri saya? Ya kan? Sederhana saja, sederhana. Rasa nyaman anak. Kan ada anak yang merasa tidak nyaman dengan kehadiran kita. Ternyata dia merasa nyaman dengan kehadiran kita. Itu saja, itu sudah berproses. Oleh karena itu maka ukurannya adalah orang di sekitar kita. Itulah pentingnya sesekali kita bertanya pada mereka. Ya, ini penting ya, penting. Penting. Sesekali kalau kita sedang belajar untuk berproses, tanya orang di sekitar kita. Anak, pasangan, sederhana saja. Nah kalau mereka merasa, kamu sekarang berubah, kamu sekarang jadi gak cerewet seperti dulu lagi. Kamu dulu marahnya sehari 100 kali, sekarang kamu marahnya tinggal 99 kali, itu udah bagus. Kan udah kurang 1 dalam sehari, betul nggak? Kan selama 100 hari, siapa tahu bisa berkurang, betul nggak? Nah itu, oleh karena itu tanya orang di sekitar kita. Itu ya, oke. Silakan, ada lagi? Silakan ayah bunda yang mau mungkin belum puas ataupun masih mau bertanya, silakan. Silakan, silakan. Silakan, ya, Bapak silakan. Silakan. Oh ya, ada dari belakang.
Baik, Pak Tri ya. Sering nonton di YouTube ya. Baik. Mohon diajarkan sholat khusyuk. Ya tentu saja tidak di sini. Ya, harus datang khusus ya, Pak Tri. Tapi gambarannya aja sederhana. Apa sih sholat khusyuk itu? Apa sih kata khusyuk itu? Itu bahasa Quran itu, khusyuk itu, bukan bahasa kita. Kalau di Quran ada kata-kata begini. Wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Itu Quran. Ya, Allah bilang minta tolonglah kepada Allah dua. Satu dengan sabar, dua dengan sholat. Jadi minta tolong itu cuma dua aja. Dengan sabar dan sholat. Tapi yang demikian itu tidaklah mudah kecuali bagi orang yang sudah khusyuk. Khusyuk sabarnya, khusyuk sholatnya. Jadi sebenarnya ada dua tuh pelatihan kalau di saya. Sabar khusyuk dan sholat khusyuk. Karena kan di Quran dua. Ya minta tolong itu dengan sabar dan sholat. Dan tidak bisa kecuali bagi mereka yang sudah khusyuk. Khusyuk sabarnya, khusyuk sholatnya, udah itu minta tolong. Artinya pertolongan Allah tidak akan lama pasti datang. Tetapi syaratnya kata Allah, alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Syaratnya harus mulaqu rabbihim. Kamu harus jumpa dulu dengan Tuhanmu. Itu kata Quran. Nah, bagaimana kita bisa berjumpa dengan Allah, dengan Tuhan? Makanya Nabi Muhammad ngasih resepnya. Kenali saja dirimu, maka kamu akan kenal pada Tuhan. Siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Diri mana yang harus dikenali? Nah itu, karena diri itu kan luas. Ada diri batin, ada diri yang lahir. Nah, diri yang lahir, kenali. Karena diri yang lahir menyimpan rahasia. Tadi, diri yang lahir ini kan candi. Diri yang lahir ini menyimpan simbol-simbol untuk meniti pada diri yang batin. Yang mana diri yang batinnya? Diri yang batin adalah jati diri kita. Siapa itu? Itu adalah ruhku yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Nah, itu yang harus dikenali. Kalau kita belum mengenali itu, kita tidak akan mencapai sabar khusyuk, apalagi sholat khusyuk. Gitu, Patri. Rambu-rambunya bisa dipahami ya? Itu. Nah, tinggal nanti pelaksanaannya. Karena kan tidak mungkin dipidatokan, karena itu harus dipraktekkan. Nah, nanti Pak Tri sendiri akan merasakan betapa nikmatnya sholat. Bahkan yang sudah pernah ikut pelatihan sholat ini melaporkan pada saya, kadang-kadang satu rakaat pun bisa sampai berjam-jam, satu rakaat itu. Jadi pantas kalau Rasulullah sholatnya sampai kakinya bengkak. Karena apa? Karena merasakan penyatuan itu, merasakan rasa itu. Dan rasa itu tidak bisa dijelaskan, harus dirasakan langsung. Nah, itulah sholat yang akan kemudian berdampak kepada tercegahnya perbuatan keji dan munkar. Karena sholat itu bukan tujuan, sholat itu adalah instrumen. Sholat itu adalah alat, tujuannya adalah akhlak. Jadi tujuan dari sholat itu akhlak. Makanya kalau ingin tahu orang itu ilmunya benar atau tidak, lihat saja akhlaknya. Kalau akhlaknya, mohon maaf ya, tidak mulia, tidak sejalan, itu tanda ada masalah dong dengan ilmunya. Jadi untuk tahu ilmu orang itu benar atau tidak, lihat akhlaknya. Kalau penuh cinta kasih, penuh welas asih, dapat memperlakukan orang lain seperti dia memperlakukan dirinya sendiri, itu tanda ilmunya benar. Jadi nggak usah susah-susah untuk tahu ilmu orang benar atau tidak, nggak usah pakai dalil apa-apa, lihat akhlaknya. Itu aja. Jadi gunakan ukuran yang sederhana supaya tidak ruwet belajarnya. Paham ya? Baik, terima kasih. Tadi ada penanya dari sebelah sini, silakan. Terima kasih Pak Mas Sudi ya. Ya. Merubah cara berpikir itu tidak seperti membalikan telapak tangan. Perhatikan saya. Ada otak, ada pikiran. Otak itu kosong dulu. Dan otak itu ciptaan Allah. Tapi pikiran itu bukan buatan Allah. Pikiran itu buatan lingkungan. Jadi yang menciptakan pikiran kita itu adalah lingkungan tempat kita tinggal. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita izinkan masuk ke dalam otak, itu akan membentuk pikiran. Nah, pikiran itu akan membentuk paradigma. Paradigma akan membentuk sikap.
Ya. Oleh karena itu, ya, kita lihat berapa tahun kita dibentuk pikiran kita seperti itu. Tentu saja kita perlu waktu juga untuk mengubah apa yang sudah dibentuk oleh lingkungan yang terbentuk menjadi pikiran kita. Sangat wajar kalau kita mengalami kebangkitan spiritual, kemudian kita mengalami transformasi, mengalami perubahan, agak sulit untuk meninggalkan baju lama kita. Karena apa? Baju lama itu sudah terlalu melekat dalam diri kita. Dan melekatnya itu sudah terlalu kuat dalam diri kita. Bahkan sudah menjadi tadi doktrin, paradigma, sudah menjadi sudut pandang. Oleh karena itu, untuk mengubah diri, memasuki baju baru, kesadaran baru, otomatis dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan tekad yang sangat kuat. Karena kalau tekad kita lemah seperti naik gunung, ya, baru naik sebentar, turun lagi, naik sebentar, turun lagi. Kita mencari jalan yang lebih mudah. Tidak ada, semua akan naik. Betul nggak? Oleh karena itu, sebaiknya seperti orang menggali sumur. Kalau orang menggali sumur, memang kalau kita menggali sumur yang pakai cangkul, kan awal mungkin badan kita kotor dulu, lelah dulu, betul? Tapi kalau kita berhenti menggali sampai di situ, belum sampai pada airnya, kita tetap badannya akan kotor. Kita tidak menemukan air, kita tetap haus. Tapi begitu kita tekun dan sampai menemukan airnya, maka semua kotoran pada diri kita itu akan sirna oleh air yang kita temukan. Nah itulah yang di Quran dikatakan, wa allawistaqomu ala thoriqat la asqainahum ma'an godako. Siapa yang teguh pendirian dalam satu jalan, maka dia akan meminum hikmah di jalan itu. Itu Quran. Jadi itu yang disebut dengan istiqomah, teguh pendirian. Ketika sudah menginjakkan kaki di satu jalan, wa allawistaqomu ala thoriqat la asqainahum ma'an godako. Kita harus terus tekun di jalan itu. Karena suatu saat kita akan meminum hikmah di jalan itu. Jadi syaratnya cuma satu, teguh pendirian. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Saya juga mengalami seperti itu. Bayangkan ya, dari kecil saya dididik seperti ini, seperti itu, kemudian terbentuklah paradigma. Ketika kita ingin ya mengubah paradigma itu, pasti ada perlawanan pasti dari baju yang lama. Tetapi kalau kita tekun terus menerus, lama kelamaan paradigma lama akan luntur juga. Sehingga kita akan memiliki paradigma baru yang lebih fleksibel, ya, lebih bijaksana, lebih luas, ya, seperti itu. Syaratnya cuma satu, ya, teguh pendirian. Karena apa? Dalam perjalanan spiritual itu, jangan setiap ada kesulitan kita minta kepada orang lain untuk menjawab kesulitan kita. Karena jawaban dari orang atas kesulitan kita bukan jawaban yang pas untuk kita. Karena jawaban atas kesulitan kita adalah yang akan datang dari pengalaman pribadi kita sendiri. Makanya malam yazuk lam ya'rif, yang tidak mengalami tidak akan pernah paham. Jadi bagus kalau pemahaman itu datang dari pengalaman. Terus saja pertanyakan semua ke dalam diri, maka semesta akan mengalirkan jawaban yang dibutuhkan untuk diri berkembang. Kenapa? Allah mengatakan di Quran, wa ja'alnakum fiha ma'ayisa. Segala kebutuhan tentang dirimu sudah aku sediakan pada dirimu sendiri. Jadi sebetulnya semua kebutuhan diri kita itu ada dalam diri kita. Ketika kebutuhan kita meningkat, kita juga akan diberi jawaban atas kebutuhan yang meningkat itu. Dan tanpa batas. Terus menerus akan ada. Alirkan terus pertanyaan pada diri, maka semesta akan melahirkan jawaban pada Bapak. Insya Allah nanti akan sampai pada ma'an godako. Kita akan mendapatkan hikmah di jalan itu. Asal teguh pendirian, ya, sabar. Terima kasih Mbak Ais. Apakah untuk sampai pada cahaya ilahi itu sendiri atau perlu dibimbing? Jalan menuju ke sana itu sangat banyak. Bisa sendiri, bisa dibimbing. Apakah akan sampai ke sana? Tergantung. Saya dari Parangtritis, Parangkusumo ya, sampai ke sini, ini Sleman ya? Sleman. Saya bilang, saya minta dijemput sama orang yang tahu Jogja. Karena saya nggak mau muter-muter. Makanya datanglah Mas Bamban
Karena beliau orang Bantul, sangat mengerti tentang Jogja. Oh, kalau mau ke sini, jalannya lewat sini, lewat sini, lewat sini. Dan hanya waktu sebentar, tadi sudah sampai di sini. Itu enaknya kalau dibimbing oleh orang yang tahu dan sudah mengalami. Apakah kalau saya sendiri ke sini bisa? Bisa. Tapi nggak tahu kapan sampainya. Jadi pertanyaannya, mau dibimbing atau tidak? Itu tidak ada paksaan. Mau sendiri silakan kalau bisa. Cuma jalannya tentu lama. Tapi kalau dibimbing oleh orang yang tahu, yang sudah setiap hari lewat situ, tentu akan lebih cepat. Jadi untuk mencapai diri sejati itu banyak cara. Bisa sendiri, bisa juga lewat dibimbing oleh seorang guru yang ahli. Pilihan ada pada diri kita. Karena seorang guru tidak pernah memaksa juga. Ya, seseorang harus melewati jalan yang dia tunjukkan. Satu ya. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Oh ya. Jadi saya kemarin menyebarkan foto saya. Saya kemarin di Gumuk Pasir itu jalan-jalan sama anak-anak pakai jeep. Dan setiap ada spot foto yang bagus, supir jeepnya itu selalu berhenti. Pak, bagus difoto di sini. Yang luar biasa, mohon izin, ya, ada yang ikut berfoto dengan saya. Dan fotonya saya sebarkan di grup saya. Jadi di sebelah kanan saya ini ada cahaya hijau terang sekali. Ikut bersama saya di foto. Siapa itu? Ya tentu saja, ya. Kenapa kok bisa tertangkap oleh kamera? Karena itu energi. Jadi sebetulnya ya, yang disebut dengan kematian itu hanya berpisah antara yang batin dengan yang lahir. Sebenarnya yang batin itu tidak pernah mati. Karena tetap hidup seabadi ilahi. Cuman ya ada yang hidup di alam kesadaran rendah, ada yang hidup di alam kesadaran tinggi, tergantung dari kualitas kehidupan sepanjang menjalani kehidupan ini. Jadi oleh itu maka jangan heran kalau ada jiwa-jiwa yang sudah pulang, ada jiwa-jiwa yang belum pulang walaupun sudah sama-sama mati, ya kan? Nah, tugas kita ini bukan sekedar menolong jiwa-jiwa yang belum pulang, ya, yang sudah kehilangan tubuh, tapi kita juga harus menolong jiwa-jiwa jangan sampai dia tidak bisa pulang mumpung masih punya tubuh. Karena tubuh ini kendaraan yang paling hebat yang bisa mengantarkan sang jiwa untuk pulang ke tempat asalnya. Jadi oleh karena itu, ya, ketika ada penghormatan yang dilakukan oleh para leluhur kepada ruh-ruh yang baik yang sudah pulang maupun belum pulang, itu adalah kesadaran kita bahwa sebenarnya mereka itu tidak pernah mati, bahwa mereka itu ada. Nah, bukti keberadaan mereka itu diakui oleh kita sendiri dengan cara memberikan penghormatan. Apakah kita menghormati leluhur kita yang sudah kehilangan tubuh sementara masih ada itu boleh? Tentu saja. Mereka kan sebetulnya adalah leluhur-leluhur kita. Mereka juga perlu penghormatan dari kita. Makanya saya kalau berdoa selalu mengatakan semoga semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di setiap ruang dan waktu di semua tingkatan selalu berbahagia. Nah, cara kita merefleksikan penghormatan kepada leluhur ya tentu saja beragam. Ya. Saya ambil contoh sederhana. Saya itu tahu kesukaan ibu bapak saya itu krecek tempe. Karena kebetulan kakek nenek saya itu tukang tempe dulu. Dan tempe kalau untuk dikrecek itu beda, bukan tempe yang biasa. Jadi ada spesial cara bikinnya, raginya pun tersendiri. Daunnya pun tersendiri, bukan pakai daun pisang. Ada daun khusus itu, ya, kalau di kampung saya. Nah, kesukaan ibu bapak saya itu adalah krecek tempe pakai cabai hijau. Dan saya kalau di rumah bikin krecek tempe pakai cabai hijau, suka ingat ayah ibu saya. Ingat. Dan kalau ingat, ya udah ambil 1 sendok, taruh di pisin, kemudian taruh aja di meja. Saya hadiahkan Al-Fatihah. Tentu saja krecek tempenya dimakan sama saya. Tetapi penghormatan saya kepada ibu lewat itu ternyata saya suka mimpi.
Mimpi ketemu ayah, ketemu ibu. Dalam mimpi itu beliau mengucapkan terima kasih karena kamu masih ingat sama ayah pada ibu, sama Amelia. Hal yang sederhana seperti itu. Ya kan? Itu energi itu nyambung ya, nyambung. Makanya jangan heran ya, kalau kita lagi gini nih, biasanya suka ada wangi. Betul nggak? Itu wangi itu khas. Itu wangi siapa yang lewat? Itu karena beliau cara untuk berkomunikasi dengan kita lewat cara-cara yang bisa dipahami oleh kita. Dan wangi itu pasti khas. Khas pasti. Nah, itu cara berkomunikasi seperti itu. Oleh karena itu, mari kita tetap kembangkan penghormatan yang setinggi-tingginya, baik pada makhluk yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya. Yang terakhir, bagus tadi. Resolusi tahun barunya ingin segera ke Bandung. Saya doakan semoga segera bisa ketemu saya di tempat yang lebih khusus lagi, sehingga bisa mendapatkan ilmu khusus. Baik, luar biasa sekali Ayah Guru. Dan ini kayaknya pertanyaannya juga udah mulai melebar ini ya, nggak apa-apa ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang masih mau bertanya untuk bisa tunjuk jari, silakan. Di belakang mungkin ada bisa minta bantuan untuk mic-nya. Baik, terima kasih Mas Nuradi. Pertanyaan pertama, saya akan jawab begini. Mas Nuradi, sekarang gelap apa terang? Terang ya? Terang ya? Kenapa terang? Karena gelap tidak ada. Begitu terang datang. Jadi sebetulnya apa sih gelap itu? Gelap itu karena ketiadaan cahaya. Sedangkan terang itu adalah kehadiran cahaya. Saya tidak sepakat dengan perkataan bahwa manusia itu punya yang namanya kelemahan. Sebenarnya yang namanya kelemahan itu karena ketidakhadiran kekuatan. Sama saja dengan mengatakan manusia itu punya kegelapan. Padahal kegelapan itu kan ketidakhadiran cahaya. Kenapa ada orang sakit? Sakit itu ketiadaan sehat sebetulnya. Jadi, kalau manusia itu punya cinta dan bisa mencintai, manusia itu hidupnya pasti menakjubkan. Tapi cinta yang saya maksud di sini bukan rasa perasaan. Cinta itu adalah kekuatan positif. Dan kekuatan positif itu adalah penggerak dari seluruh kehidupan di semesta ini. Jadi sebetulnya ketika manusia punya kekuatan positif dan bisa memanfaatkan kekuatan positif itu namanya manusia sudah punya cinta sekaligus mencintai. Dan dia pasti hidupnya menakjubkan. Ekonominya pasti bagus, tubuhnya pasti sehat, ya, hubungan sosialnya pasti bagus. Semua yang disebut dengan kurang bagus itu sebenarnya berasal dari ketidakmampuan dia menggunakan kekuatan positif yang ada dalam dirinya. Jadi sebetulnya kalau semua kita tahu ada satu daya di semesta ini yang namanya kekuatan positif yang menggerakkan semesta itu, dan kita tidak berfokus pada kekurangan, itu tidak ada kekurangan itu. Contoh sederhana deh. Pernah nggak ada orang mengatakan berpikir positif, berpikir positif? Pernah nggak? Jangan berpikir negatif. Pernah nggak? Sekarang pertanyaan saya, apa sih berpikir positif? Tahu nggak? Siapa yang tahu? Saya kasih hadiah tuh. Apa sih berpikir positif? Berpikir yang baik-baik. Baik itu setiap orang kan lain-lain. Nih saya kasih tahu. Ini ilmu penting. Berpikir positif isinya adalah pikiran kita cuman memikirkan yang kita ingin dan kita suka. Ulangi. Berpikir positif adalah pikiran yang isinya hanya memikirkan yang kita ingin dan kita suka. Kalau gitu pikiran negatif apa? Pikiran negatif itu adalah pikiran yang isinya memikirkan yang kita tidak ingin dan memikirkan yang kita tidak suka. Oke, kembali lagi pada kekuatan tadi.
Lihat saya semuanya. Bagaimana berpikir positif tentang pasangan? Pikirkan yang kita ingin dari pasangan apa. Dan pikirkan yang disukai dari pasangan apa. Aneh, ingin pasangannya baik, tetapi yang diceritakan keburukan pasangan kita sendiri. Sedangkan apa yang kita katakan lewat mulut, bukankah itu yang diproduksi oleh pikiran? Coba mulai sekarang, Mas Nur, pikirkan aja yang Mas Nur mau dan yang Mas Nur sukai. Jangan memikirkan yang Mas Nur tidak mau dan tidak Mas Nur sukai. Kelemahan yang tadi itu nggak ada. Sama dalam spiritual juga begitu. Begitu kita memikirkan bahwa kita tidak mampu, lemah, tidak layak mencapai itu, kita tidak akan mencapainya. Karena itu berasal dari kegelapan, dari ketiadaan cahaya. Jadi sebetulnya Allah itu tergantung apa yang kita pikirkan. Tahu nggak, Bapak Ibu, kenapa saya ada di Jogja? Kenapa saya ada di Jogja sekarang? Tahu nggak? Karena saya memikirkan Jogja. Karena saya memikirkan Jogja, maka saya melakukan upaya supaya saya bisa pergi ke Jogja. Apakah kalau saya tidak memikirkan Jogja, saya ada di Jogja? Gak ada. Yang tidak memikirkan Jogja tidak akan bersama saya di Jogja. Dan saya kasih tahu nih, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, karena Bapak Ibu memikirkan tempat ini, mau hadir bukan? Kan adanya di sini karena memikirkannya. Karena memikirkannya kita ada di sini. Saya kasih tahu, yang tidak memikirkan ada di sini, gak ada di sini sekarang. Apalagi ketika mau pergi ke sini memikirkan yang negatif. Wah, kalau ke Jogja sekarang tahun baru macet tuh. Itu kelemahan. Kita tidak mau macet tapi memikirkannya. Ini rahasianya. Wah, kalau sudah belajar rahasia ini, hidup ini menakjubkan, Mas Nur. Jadi sebenarnya kelemahan tuh nggak ada. Karena kelemahan berasal dari ketiadaan kekuatan. Hadirkan terus kekuatan dalam diri dan itu yang akan membuat kenyataan. Termasuk dalam urusan spiritual. Yang kedua, apakah ciri orang yang sudah mencapai kesadaran spiritual itu punya penglihatan keenam? Bisa tahu masa depan? Saya kasih tahu, itu yang salah kaprah. Untuk tahu masa depan, untuk tahu yang belum terjadi, gak usah belajar spiritual. Gampang belajar ilmu itu. Ciri orang yang sudah sampai pada kesadaran yang tinggi, akhlaknya mulia. Bukan jadi peramal. Untuk mengasah ketajaman itu gampang, tidak usah belajar spiritual. Untuk membuka penglihatan ke dimensi itu tidak usah belajar spiritual. Ingat, Nabi Muhammad diutus ke dunia bukan untuk menjadi tahu masa depan, masa itu tidak. Beliau datang ke dunia untuk memuliakan akhlak. Jadi oleh karena itu, ciri orang yang sudah sampai kesadaran spiritualnya tinggi, akhlaknya mulia. Itu indikatornya. Makanya tadi dia pertanyakan, kalau begitu anak kecil juga banyak yang datang ke dunia, kemudian punya kemampuan mengetahui tentang yang belum terjadi, yang disebut dengan indigo. Ya toh? Apakah itu privilege? Apakah itu keistimewaan dari Allah? Bukan. Allah tidak pernah mengistimewakan satu orang dan tidak mengistimewakan yang lain. Karena dia maha adil. Allah memperlakukan semua kita sama. Kenapa ada kemampuan anak kecil bisa meramal masa depan? Itu dari kesadaran masa lalunya. Dari kesadaran masa lalunya. Karena dia datang ke sini bukan di kehidupan yang sekarang saja. Dia sudah mengasah potensi itu di kehidupan yang sebelumnya. Sehingga di kehidupan yang sekarang dia masih punya dari kesadaran yang lama kemampuan itu. Jadi puncaknya spiritual itu adalah akhlak, Mas Nur. Makanya saya bilang tadi, ciri orang ilmunya benar, lihat saja akhlaknya beres apa tidak. Rumah tangganya benar apa tidak. Makanya kalau saya, ya ciri orang benar nggak ilmu, ya lihat aja. Beres nggak dengan istrinya? Beres nggak dengan anaknya? Gitu. Jadi kita bagaimana mengatakan ilmunya tinggi? Kalau urusan yang terdekat saja, dengan orang yang terdekat saja sekasur ada konflik. Ngerti maksud saya? Jadi gampang mengukur orang ilmunya tinggi atau tidak. Lihat hidupnya beres atau tidak. Karena apa? Menurut Socrates, pengetahuan adalah dasar kebajikan. Kalau orang punya pengetahuan yang benar, pasti hidupnya penuh dengan kebajikan.
Sedangkan kebodohan adalah dasar dari kejahatan. Kalau banyak konflik, itu pasti berasal dari kebodohan, bukan berasal dari pengetahuan. Itu aja Mas Nur. Terima kasih. Berarti kita juga harus bisa membedakan antara spiritual dengan supranatural ya. Betul. Ya. Betul. Oke, jadi bukan berarti spiritual itu seperti hanya supranatural yang bisa mengatur-ngatur apa yang kita inginkan ya. Yes. Ya, baik. Oke, baik. Sahabat, silahkan yang mau bertanya. Tadi di sebelah belakang tadi kayaknya ibu-ibu yang mau ini bertanya. Nih ada. Oke, Pak. silakan. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Anwar. Luar biasa ya. Beliau menceritakan banyak pengalaman tentang perjalanan hidupnya. Apalagi di usia beliau yang sudah sangat matang ya. Beliau sudah melewati berbagai macam fase kehidupan. Tadi beliau menyatakan dengan melakukan banyak aktivitas spiritual, baik itu meditasi atau zikir atau melakukan doa, beliau merasakan hitungannya itu detik kemudian menjadi sebuah kenyataan. Apakah itu yang disebut dengan kesadaran yang tertinggi? Inilah ya, ketika seseorang itu sudah bisa beresonansi dengan energi ilahi tanpa hambatan, disitulah sebetulnya yang terjadi yang namanya kun fayakun itu. Jadilah. Kenapa? Antara irodatnya Allah dengan irodatnya yang dititipkan ke dalam diri itu sudah bermanunggal, sudah menyatu, sehingga mudah sekali untuk menjadi realisasi. Itu juga dibantu oleh kekuatan pikiran dan perasaan. Karena tadi ketika membaca doa, zikir, meditasi, itu kan sebenarnya mengkondisikan ya pikiran sehingga kekuatan positif dalam diri itu kemudian menguat. Ketika kekuatan positif dalam diri menguat, perasaan dalam diri juga menguat. Itu yang kemudian akan membangun kenyataan. Teruskan, ayah, itu sudah sangat bagus. Kemudian yang kedua tadi, apakah boleh ya dalam kesadaran ini kemudian kita melawan kesombongan dengan kesombongan? Gak boleh. Kesombongan hanya bisa dilawan dengan kelembutan. Kejahatan hanya boleh dilawan oleh cinta. Kegelapan hanya bisa dilawan oleh cahaya. Justru orang-orang yang berkesadaran tidak tertarik lagi untuk melawan kesombongan dengan kesombongan. Melawan pengetahuan, melawan kebodohan dengan pengetahuan. Melawan kejahatan dengan cinta. Melawan kebencian dengan kelembutan. Sudah saatnya seperti itu. Dan ayah bisa praktekkan. Kalau itu dipraktekkan lebih dahsyat lagi daripada yang tadi dialami. Ya, itu. Terima kasih. Silakan, masih ada? Ya, ini pertanyaan ziarah kubur ya. Baik. Baik buruk, salah benar, itu semua penilaian. Dan tergantung si penilai itu sendiri. Saya cuma menggunakan resep sederhana aja. Innamal a'malu binniyat. Itu kata Nabi. Amal itu tergantung pada niat. Niat kita datang ke sana yang paling tahu diri kita. Kita datang ke makamnya para aulia, leluhur kita, karena kita mengenang jasa baik mereka. Karena mereka telah mengorbankan semua waktu hidupnya untuk membangun peradaban. Dan kita ingin mencontoh kebaikan mereka. Dan kita datang ke mereka, mendoakan mereka. Terus apa yang salah? Tidak ada yang salah. Yang salah itu adalah yang menilai. Yang suka aneh kan? Kita yang datang ke sana yang menilai orang lain. Dan orang lain berani menyalahkan kita, padahal yang ngalamin kan kita sendiri. Sama seperti gini deh. Saya membagikan uang kepada orang lain. Terus saya mengundang orang-orang yang bisa mengumumkan kepada orang lain. Apakah saya ria? Kan yang tahu ria tidak ria itu saya. Saya berpedoman pada ayat Quran. Di Quran dikatakan, sedekah itu bisa sembunyi-sembunyi, bisa terang-terangan kata Quran. Boleh dua-duanya kok.
Apakah ketika saya sodakoh mengundang wartawan nggak boleh gitu? Karena niat saya mengundang wartawan biar kalau kaya berbagilah seperti ini, kan gitu tujuannya. Kan tidak ada pameran sama sekali. Oleh karena itu ya, tentang ziarah kubur tentu saja bagi saya tergantung pada niatnya. Yang tahu niat kita kan kita sendiri. Kita mendatangi kuburan orang tua kita karena kita tahu cara menghormati mereka. Walaupun mereka sudah tidak ada, kan situsnya masih ada. Terus apa yang salah kita berdoa di sana? Nggak ada yang salah. Kita berdoa kepada Allah kok. Gitu. Jadi yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Ya sudah, selama kita nyaman tidak usah berubah dengan apa kata orang tentang diri kita. Yang salah lagi kalau kita pun baperan. Ketika orang lain bilang itu, bilang ini, kita berubah. Itu yang salah. Jadi oleh karena itu, jalankan saja. Bunda Nuzul, jalankan saja. Toh yang paling tahu kita sendiri kok. Ya toh, kita datang ke sana kok, kita menghormati jasa-jasa mereka, menghormati mereka. Terus apa yang salah di sana? Gak ada yang salah. Yang salah tuh yang suka menyalahkan orang lain. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, mumpung masih ingat ayah guru, mungkin tambahan untuk Bunda Nuzul tadi. Biasanya kalau orang ziarah itu kan ada yang merasa bahwa di situ juga melihat sosok yang menyerupai mungkin makam apapun yang sudah meninggal itu. Itu sebenarnya kita itu bertemu dengan siapa ayah? Terima kasih. Iya. Ya. Ketika kita melakukan ziarah kemanapun, kemudian ada pesan semesta yang datang kepada kita, lewat kejadian apapun, tangkap pesannya. Karena di balik semua peristiwa itu pasti ada pesan yang sedang disampaikan kepada kita. Selama kita bisa menangkap pesan yang konstruktif untuk perubahan diri kita lebih bagus, ya bagus-bagus saja, tidak ada yang masalah. Ya. Gitu. Ya, terima kasih Asudin. Saya harus bisa menangkap pertanyaannya. Saya dimusuhi orang, terus saya memusuhi orang, itu terjadi konflik. Konflik itu karena ada dua buah pihak yang bertikai. Orang memusuhi saya memaafkan saja, saya juga tidak memikirkannya. Di mana konfliknya? Kan konflik itu tidak ada dalam sekejap, karena perlawanan itu tidak ada kalau tidak ada yang melawan. Meja didorong seseorang dari arah sini, didorong sana, konflik. Saling dorong-dorong, karena ada yang melawan. Coba biarkan aja, nggak usah dilawan. Jadi sebetulnya yang dimaksud oleh saya, ciri orang yang sudah berkesadaran tinggi itu hampir tidak mau menginvestasikan pikiran, waktu dan tenaganya ya, hanya untuk hal-hal yang tidak penting. Makanya di Quran surat Al-Mu'minun dikatakan ciri orang yang beriman itu salah satunya adalah tidak pernah melakukan tindakan yang tidak berguna. Jadi kan ketika kita melawan kejahatan dengan kejahatan, kan sama aja dengan kita sedang menginvestasikan energi kita untuk hal yang tidak berguna. Karena ujungnya kan kita juga jadi berbuat jahat. Betul nggak? Jadi sebenarnya konflik itu ada karena ada dua belah pihak. Kalau satu pihak sudah memaafkan, sudah mengarifi, sudah memahami, apa konflik itu ada? Nggak ada, Mas. Nggak ada. Nggak ada. Ya kan? Karena bertikai itu kan karena dua belah pihak. Coba. Kalau satu pihak aja kan apa disebut bertikai? Nanti juga capek sendiri. Makanya oleh karena itu tidak usah dilawan. Tidak usah dilawan. Ya. Saya sering mengatakan dua hal saja. Kita harus belajar dua hal. Satu, daripada marah, lebih bagus memaafkan. Daripada kita menyalahkan, lebih bagus memahami. Itu aja. Nah, ciri orang bijak itu seperti itu. Dia tidak mau terlibat untuk sama-sama memasuki area area rendah. Karena di area kerendahan itu kan pasti akan menimbulkan kesengsaraan. Jadi kita tidak usah lagi melawan yang seperti itu. Gak ada artinya. Ya. Dan dalam sekejap konflik tidak ada kalau kita tidak mau berkonflik. Konflik ada karena kita mau berkonflik. Jadi kata-kata tadi ya, apa tuh? Kalau apa tadi? Oh ya, masuk kategori konflik itu seperti apa? Ya kalau diadakan konflik itu ada, kalau ditiadakan kan tidak ada. Dan kalau satu pihak nggak konflik, dia sedang ramai sendiri, biarkan aja ntar juga capek sendiri.
Ada orang marah-marah sendiri, biarkan aja. Kalau dilawan itu ada konflik. Kalau nggak dilawan nggak konflik. Kalau dimaafkan nggak ada konflik. Konflik itu karena ada dua buah pihak yang bertikai. Nah yang paling penting siapa yang paling waras, itu aja. Makanya kita harus selalu menjaga kewarasan. Itu namanya eling lan waspodo, selalu mawas diri, artinya menjaga kewarasan diri. Ya udah, waras aja, jangan melawan ketidakwarasan. Konflik tidak ada. Itu aja Mas, sesederhana itu kalau dari saya. Karena saya juga tidak pernah mau berkonflik. Ya, contoh, ada kejadian di jalan raya. Saya pernah mobil saya disodok sama delman. Buat apa kita berantem di jalan raya? Ya sudah, tidak usah salah benar, baik buruk, apalagi sampai berantem. Kamu yang salah, saya yang benar. Nggak ada artinya. Apalagi melawan orang-orang yang tidak sadar. Ya sudah, saya pulang aja. Ya saya doakan semoga ya nanti tidak terjadi lagi. Padahal mobil saya babak belur kesedok sama kayunya delman. Ya udah saya masukkan ke bengkel dan mobil jadi bagus lagi. Dan saya maafkan, kan nggak ada konflik. Konflik terjadi kalau kita merasa paling benar, lalu berantem di jalan. Terus buat apa melayani yang begitu? Lebih bagus pulang, masukkan mobil ke bengkel, makan yang enak, tidur yang nyenyak, daripada main pukul-pukulan di jalan. Itu kan kebodohan. Makanya jangan pernah terlibat yang begitu. Sudah, sesederhana itu kok. Ya, saya sering mengalami kejadian mobil ditabrak. Ya sudah, saya maafkan aja. Mobil masuk bengkel, ya udah saya pulang. Daripada di jalan, buat apa? Ketika kita marah pada orang, sebenarnya kita sudah meruntuhkan hak martabat diri kita sendiri. Marah tuh bukan buat orang, kita merendahkan diri sendiri. Dan gak ada kemarahan buat orang. Yang ada kita melampiaskan hawa nafsu yang kemudian merugikan diri kita sendiri. Buat apa? Ya rugi kan? Makanya sebesar apapun serangan orang pada kita, sudah maafkan dan biarkan. Itu kata Quran. Maafkan dan biarkan. Gak ada konflik Mas. Sesederhana itu. Gitu. Nah itulah ciri orang yang sudah sadar, udah mencapai akhlakul karimah itu begitu. Nabi Muhammad kan dimaki-maki macam-macam, malah beliau nyuapin dengan cinta kasih. Kan seperti itu ceritanya. Nah cerita itu praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan melawan kebencian dengan kebencian. Jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Yuk kita lawan kegelapan hanya dengan menghadirkan cahaya. Itu, terima kasih. Baik, sangat sederhana sekali ya. Selama kita masih bisa atau menginginkan mencengkram yang kita inginkan dan menolak apa yang tidak kita inginkan, tentunya kita tidak akan bahagia ya. Beda halnya apabila kita sudah bisa mencengkram, bisa mencengkram apa yang tidak kita inginkan dan bisa menendang apa yang kita inginkan. Mungkin itu salah satu konsep untuk bisa bahagia. Ya, bahagia itu sederhana kok. Belajar melepas yang kita ingin. Belajar menerima yang tidak kita ingin. Itu aja. Karena melepas yang tidak kita ingin gak usah belajar. Menerima yang kita ingin gak usah belajar. Belajar itu harus ada hal baru. Jadi belajar itu adalah belajar melepas yang kita ingin. Belajar menerima yang tidak kita ingin. Di situ belajar. Kalau melepas yang tidak kita ingin gak usah belajar. Udah biasa kok. Oleh karena itu maka belajar itu adalah yang sebenarnya adalah melepas yang kita ingin dan menerima yang tidak kita ingin. Kalau itu sudah bisa, apalagi melepas yang sebaliknya atau menerima yang sebaliknya. Sederhana kok. Jadi sebetulnya keruwetan hidup itu berasal dari sini nih. Sini, semuanya di sini. Karena pikiran masih menendang dan mencengkram. Itulah pentingnya kita untuk belajar mengenal jati diri ya, supaya kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Ya. Baik, apakah masih ada waktu ini Ayah untuk ada yang bertanya? Oh, ada pertanyaan ya? Ya, silakan. Kalau Bunda menginginkannya, pasti Allah akan mengabulkannya. Karena Allah itu tergantung pada keinginan kita sendiri. Dan Allah sudah menyatakan, yahdillahu linurihi mayyasha. Aku akan menunjukkan pada cahayaku siapa yang aku kehendaki. Kalau Bunda punya kehendak, pasti Allah akan menghendaki. Ya, jangan merasa tua. Umur itu hanya hitungan angka. Ya, sekali lagi ya, ini resep dari saya. Jangan merasa tua. Ya,
Lupakan angka. Lupakan. Kalau kita merasa tua dan terus berkutat di angka, apalagi kita sering mengatakan, kan saya sudah tua. Kita ini sedang melemahkan diri kita sendiri. Itu artinya kita sedang tidak menggunakan kekuatan positif yang ada dalam diri kita. Yuk gunakan kekuatan positif. Kekuatan positif itu tidak cengeng, tidak lembek, selalu kuat. Ya. Jangan merasa tua. Jangan. Saya sehat, ya, saya kuat, saya sempurna. Saya pasti dapat sholat khusyuk, saya pasti dapat wudhu yang bagus, saya pasti dapat merasakan sholat yang enak, saya masih pantas dan layak untuk mendapatkan. Itu namanya kekuatan positif. Kalau itu yang kita pancarkan, semesta yang akan mengabulkan. Tapi kalau kita selalu memancarkan kekuatan negatif, saya lemah, saya tua, saya tidak mungkin, saya tidak bisa jalan, sudah melemahkan diri kita sendiri, itu yang akan terjadi. Jadi saya doakan ya, insya Allah Bunda nanti suatu saat akan ketemu dengan saya di acara yang lebih khusus lagi. Ya. Itu salah satu metode pencarian ke jati diri. Itu tidak ada yang salah. Teruskan. Ya. Tapi lebih bagus kalau ada pembimbing supaya tidak salah kaprah. Tidak merasa sudah sampai. Padahal sebenarnya belum kemana-mana. Tadi saya tahu bahwa sesungguhnya yang harus saya sembah adalah yang hidup, yang menempel dalam diri saya. Bukan nempel. Yang menghidupi. Bukan nempel, yang meliputi. Bahkan dirimu sendiri adalah dia. Bahkan diri kita itu tidak ada, yang ada cuma dia. Itu. Makanya ajaran leluhur kita itu kan sangat agung. Belajar manunggaling kaula lan Gusti. Manunggal itu mana? Artinya kaula itu udah nggak ada lagi. Saya yang disebut-sebut itu nggak ada lagi. Yang ada cuma dia. Itu yang dirangkum dalam kalimat la ilaha illallah, yang mana yang bukan dia. Sudah betul pencariannya. Ya. Tapi lebih bagus lagi kalau kita bisa meniti ke dalam diri seperti yang diajarkan oleh para leluhur kita supaya tidak salah arah. Itulah pentingnya kita belajar pada guru. Yang kedua, apakah ketika punya kesadaran tadi ya bagus sekali. Karena apa? Welas asihnya Bapak itu sudah muncul. Sudah bisa melihat bahwa dia meliputi seluruh semesta raya. Bahkan satu nyamuk pun disadari ada dia di situ. Bahkan pada daun yang kering pun ada dia di situ. Jadi itu sudah memenuhi ayat walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Allah meliputi timur dan barat. Kemanapun kamu malingkan wajah, yang kamu lihat adalah wajahnya Allah. Itu sudah sampai pada kesadaran. Teruskan, itu sudah bagus. Ya, gak ada yang salah. Baik. Kalau kita masih sakit hati, berarti kita masih harus belajar. Lah kenapa kalian sakit hati? Saya jangan sakit hati. Berarti harus belajar lagi kalau masih sakit hati. Kalau kita masih marah karena orang lain melakukan yang kita tidak suka, kalau kita masih tidak suka pada orang, jangan-jangan yang kita tidak sukai masih kita lakukan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup. Tidak ada yang perlu ditakutkan dalam hidup. Kebenaran itu punya mekanisme sendiri untuk menunjukkan dirinya. Oleh karena itu pesan saya sederhana. Biarkan saja orang mau menghina kita seperti apa. Karena tidak ada yang bisa menghina kita tanpa izin kita. Siapapun yang menghina kita, dia sedang menghinakan dirinya sendiri. Yang paling penting kita jangan pernah menghinakan siapapun. Orang merendahkan kita, biarkan saja. Kita tidak akan direndahkan orang kalau kita tidak mengizinkannya. Justru orang yang merendahkan kita, dia sudah merendahkan dirinya sendiri. Mekanisme semesta ini sudah sangat adil. Jadi biarkan saja. Jangankan selevel saya yang tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Nabi Muhammad saja di zamannya pernah dibilang gila, dibilang sesat, dibilang apa. Beliau nggak apa-apa. Justru itu bagi Nabi Muhammad jadi nutrisi untuk meningkatkan kekuatan beliau, kebijaksanaan beliau, cinta kasih beliau. Karena cinta kasih Allah itu baru tumbuh justru saat kita bisa menyayangi orang-orang yang membenci kepada kita.
Jadi tidak ada yang perlu dirisaukan. Biarkan saja. Alam punya cara sendiri kok, mengalir saja. Yang penting satu, jangan pernah kita mengeluarkan kata-kata yang merendahkan siapapun. Dua, jangan pernah kita mengatakan kata-kata yang menghina siapapun. Kalau kita dihina, ya biarkan saja. Kapal itu tidak pernah tenggelam oleh air yang di luar. Dan kapal itu hanya akan tenggelam ketika air diizinkan masuk ke dalam. Jadi, saya sendiri tidak apa-apa, ya kalian gak usah apa-apa. Ya belajar memaafkan, kenapa sih? Justru di sini kita akan bisa dilihat oleh orang siapa benar, siapa salah. Ciri orang yang agam ilmu kebenaran, akhlaknya mulia dan tidak pernah merendahkan siapapun. Tidak pernah mencaci maki siapapun. Karena apa? Welas asihnya sudah besar. Orang yang masih mencaci maki orang lain itu karena kekurangan welas asih, masih residu, masih kekurangan cinta dalam dirinya. Dan kita tidak bisa memaksa orang yang kekurangan cinta harus mencintai apa yang bisa diberikan oleh dia. Kekurangan kok. Sama seperti orang kekurangan harta, tidak bisa dipaksa harus memberikan hartanya. Dia nggak punya kok. Orang nggak punya cinta, tidak bisa dipaksa harus memberikan cinta, nggak punya cinta. Jadi oleh karena itu, apa sikap kita? Sikap kita hidup itu seperti roda. Jangan berhenti mengayuh. Jalan aja terus. Kemana sampainya? Emang mau sampai kemana sih hidup? Yang enak akan ditinggalkan, yang tidak enak akan ditinggalkan. Tugas kita dalam hidup, bagaimana supaya kita jadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak. Itu saja kok. Sesederhana itu. Oke, baik. Terima kasih Ayah Guru atas pencerahannya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sahabat yang saya cintai dan dirahmati Allah. Tidak terasa sudah 2 jam kita bersama dengan Ayah. Tentunya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam diri kita untuk dipertanyakan. Tentunya kita akan ikuti terus Ayah Roadshow di Jawa, insya Allah. Baik, ada beberapa poin yang akan saya simpulkan. Yang pertama, yang bisa menjawab sampai di mana perjalanan hidup kita, itu adalah diri kita. Apakah masih berada di bawah, apakah sudah di tengah, ataupun sudah di puncak kesadaran. Kemudian yang kedua, puncaknya ibadah adalah akhlak. Apabila kita sudah merasa beribadah, tapi akhlak kita adalah sama seperti halnya kemarin-kemarin, kita perlu pertanyakan pada diri kita, apakah ibadah kita sudah benar. Kemudian indikator sudah sampai ke puncak atau tidak, apabila kita di suatu tempat kita bisa membahagiakan siapa saja, tidak menyakiti siapa saja, baik itu kepada manusia, baik itu kepada hewan ataupun kepada tumbuhan, maka kita bisa dikatakan orang yang soleh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kupat sayuri santen, menari lepat, nyuwun pangapunten.